Assalamualaikum. Kita dari kelompok 6 yang terdiri dari aku, Hanafi Sri Tanjung, Anggi, Fatur, Sukron, dan Firman. Dalam video ini kita akan bahas mengenai materi problem solving. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas kecakapan antar personal dengan dosen pengampu Ibu Kiki Kusumawati, ST MMSI. Kita sendiri dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Satya Negara Indonesia. Apa sih yang akan kita bahas dalam video ini? Oke, dalam video ini kita akan bahas mengenai pengertian masalah, sumber masalah itu dari mana saja, bentuk-bentuk masalah itu seperti apa, penyebab munculnya masalah, terus pengertian problem solving itu sendiri, dan yang terakhir, langkah-langkah dalam melakukan problem solving. Terus tujuan dari pembelajaran ini adalah kita diharapkan mampu memahami masalah dan mengetahui cara pemecahan masalah yang ada. Kalian tahu nggak sih apa itu masalah? Masalah dapat digambarkan sebagai suatu keadaan, baik itu terlihat atau tidak terlihat, di mana antara yang diharapkan dengan kenyataan tidak sesuai atau terdapat hambatan antara yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan sumber masalah dibagi menjadi dua, yaitu masalah yang bersumber dari dirinya sendiri atau internal, dan masalah yang bersumber dari luar atau eksternal. Selanjutnya, bentuk-bentuk masalah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, masalah pribadi, yaitu suatu kondisi yang menghambat seseorang individu sehingga terganggu atau bahkan tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Yang kedua adalah keresahan umum, yaitu masalah yang telah berpengaruh secara luas dan menjadi bahan perdebatan umum. Yang ketiga adalah masalah sosial, yaitu suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga dan ada kesepakatan untuk mengubah kondisi itu. Selanjutnya adalah penyebab munculnya masalah. Yang pertama adalah terjadinya disorganisasi dalam masyarakat. Disorganisasi di sini dapat diartikan suatu kekacauan atau suatu keadaan tanpa aturan. Dan yang kedua adalah ketidakmampuan individu atau kelompok dalam berhadapan dengan inovasi. Kalian tahu nggak sih apa itu problem solving? Oke, jadi aku jelasin mengenai problem solving. Jadi problem solving itu merupakan suatu prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus diikuti dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, dia sebagai perorangan atau seseorang yang sebagai pemimpin organisasi atau anggota dari suatu organisasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah problem solving. Langkah-langkahnya terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama, diagnosa permasalahan, kemudian menganalisa sebab akibat dari masalah tersebut, kemudian menghimpun berbagai alternatif pemecahan dari masalah yang ada, Selanjutnya yang keempat adalah memilih alternatif
yang tepat dari alternatif pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pilihan dalam bentuk kegiatan terencana. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan satu persatu langkah-langkah problem solving secara lebih rinci. Yang pertama, diagnosa permasalahan. Cakupannya meliputi yang pertama, identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah tersebut, kita menganalisis apakah suatu hal itu termasuk sebuah kesulitan, hambatan, kekurangan, bisa juga rejection atau penolakan, atau sesuatu yang lebih buruk dari seharusnya. Semua itu kita dapat identifikasi sebagai suatu masalah. Cakupan yang kedua adalah menetapkan prioritas. Dalam menetapkan prioritas ini, terdapat suatu kriteria. Misalkan, apakah suatu hal itu memiliki dampak yang besar dan apakah perlu segera ditangani? Maka, jika memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka tingkat prioritasnya semakin tinggi. Cakupan yang ketiga adalah merumuskan pernyataan masalah. Dalam cakupan ini, kita menyusun suatu pernyataan masalah tersebut. Pernyataan ini berkonotasi negatif. Bisa juga berupa suatu kalimat pertanyaan mengenai permasalahan tersebut. Hasil dari diagnosa permasalahan ini sebagai contoh untuk kalimat pernyataannya, misalkan kekurangan dana rekreasi ke pantai pasir putih. Atau untuk kalimat pertanyaannya, mengapa terjadi kekurangan dana rekreasi ke pantai pasir putih? Langkah problem solving yang kedua adalah menganalisa sebab akibat dari masalah. Cakupannya meliputi yang pertama, identifikasi sebab akibat yang mungkin. Dalam mengidentifikasikannya, kita dapat memanfaatkan diagram tulang ikan atau fishbone. Dari sana akan terlihat secara lebih rinci sebab akibat yang mungkin terjadi. Cakupan yang kedua adalah menentukan sebab akibat yang dominan. Dari cakupan yang pertama, kita peroleh semua sebab akibat yang mungkin muncul. Kemudian kita pilih lagi mana yang paling dominan. Kita dapat memanfaatkan diagram Pareto untuk melihat tingkat dominasi suatu sebab akibat. Cakupan yang ketiga adalah identifikasi akar sebab penyebab yang sesungguhnya. Dalam mengidentifikasikannya, kita dapat menggunakan kalimat pertanyaan kenapa. Jika ditarik terus, maka akan ditemukan akar sebab penyebab yang sesungguhnya. Sebagai contoh hasil analisa sebab akibat dari masalah, misalkan sebab waktu keberangkatan yang direncanakan sudah semakin dekat. Kemudian akibatnya adalah gagal rekreasi ke pantai pasir putih. Langkah problem solving yang ketiga adalah menghimpun berbagai alternatif pemecahan masalah. Cakupannya meliputi yang pertama, identifikasi jalan keluar dari masalah. Dalam mengidentifikasikannya, kita dapat menganalisa alternatif apa saja yang mungkin bisa dijadikan solusi permasalahan yang ada. Cakupan kedua adalah mengkaji faktor pendukung dan faktor penghambat setiap alternatif. Pengkajian ini dengan mempertimbangkan segala konsekuensi yang baik atau buruk jika alternatif ini diambil. Sebagai contoh dari
himpunan alternatif pemecahan. Misalkan alternatif 1 mencari sponsor untuk dana rekreasi. Kemudian alternatif 2-nya salah satu orang meminjamkan uangnya. Alternatif ketiga menunda keberangkatan rekreasi. Dan alternatif keempat membatalkan acara rekreasi. Selanjutnya, langkah problem solving yang keempat adalah memilih alternatif yang tepat. Cakupannya meliputi yang pertama, mengevaluasi alternatif secara terpisah. Proses evaluasi dilakukan secara terpisah oleh kelompok-kelompok, kemudian dibandingkan hasilnya. Cakupan yang kedua adalah memilih alternatif yang mempermudah tujuan, mengurangi kerugian, mengurangi konflik, dan mampu melaksanakannya. Jadi, alternatif yang dipilih merupakan suatu pilihan terbaik. Kita sampai pada langkah yang terakhir, yaitu melaksanakan pilihan dalam bentuk kegiatan terencana. Cakupannya meliputi solusi yang telah terpilih, kemudian kita dapat mendefinisikan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka implementasi solusi yang terpilih. Kemudian kita jabarkan lagi sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian siapa yang bertugas sebagai penanggung jawab, serta alokasi waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ini. Oke, teman-teman. Semua materi sudah kita sampaikan. Jadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari video pembelajaran ini, yaitu yang pertama, masalah adalah suatu keadaan, baik itu terlihat atau tidak terlihat, di mana antara yang diharapkan dengan kenyataan tidak sesuai atau terdapat hambatan antara yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian sumber masalah ada 2, yaitu dari diri sendiri atau internal dan dari orang lain atau eksternal. Sedangkan bentuk masalah ada 3, yaitu masalah pribadi, keresahan umum, dan masalah sosial. Untuk penyebab munculnya masalah ada 2, yaitu terjadinya disorganisasi dalam masyarakat dan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam berhadapan dengan inovasi. Selanjutnya, problem solving adalah suatu prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus diikuti dalam memecahkan masalah yang dihadapi seseorang sebagai perorangan atau seseorang sebagai pemimpin organisasi atau keanggotaan organisasi. Sedangkan langkah-langkah problem solving ada 5, yaitu diagnosa permasalahan, kemudian menganalisis sebab akibat dari masalah, selanjutnya menghimpun berbagai alternatif pemecahan, kemudian memilih alternatif yang tepat, dan yang terakhir melaksanakan pilihan dalam bentuk kegiatan terencana. Oke teman-teman, kita ada soal nih buat kalian. Yang pertama, sebutkan masing-masing 3 contoh dari 3 bentuk masalah. Kemudian soal yang kedua, carilah suatu permasalahan dan terapkan langkah-langkah problem solving-nya. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang kita sampaikan dalam video ini ya teman-teman. Terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran ini. Kita harap materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe ya.